Nabi SAW pernah mention orang yang berlumuran dosa, dia ngebunuh 99 nyawa. 99 orang dibunuh. Berarti kita masih ada harapan. Amin. Ya. Sebandel-bandel anak sekarang ngapain sih gitu loh. Pergaulan bebas, narkoba. Parah juga sih memang. Tapi 99 nyawa tuh parahnya minta ampun. Tapi dia pengen kembali kepada Allah. Dia pengen punya connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke rahib. Tapi nggak direspon positif sama rahib. Memang pentingnya responnya. Katanya nggak bisa, udah kebanyakan. Karena nggak ada respon positif, ya kalau gue 99 masuk neraka, bedanya sama 100 apa ya? Kan masuk neraka juga. Ya udah gue eksekusi aja. Sama juga 99 neraka, 100 neraka. Gue eksekusi. Akhirnya eksekusi itu rahib. Rahib itu ahli ibadah gitu. Orang baik tapi nggak punya ilmu pada konteks ini. Nah itu bahaya kalau kita nggak respon positif orang kayak begini. Bahkan bisa jadi membahayakan diri kita juga, sebagaimana hadis ini. Jadi bukan hanya membahayakan dia, tapi membahayakan kita atau membahayakan orang lain. Kalau dalam konteks ini kan yang ngejawab yang dieksekusi. Tapi bisa jadi orang lain di luar sana. Mungkin dia punya masalah habis dari situ, terus inget, gue gak punya harapan lagi, udah gue sikat aja nih orang, nanti sikat lagi tuh orang. Jadi korbannya banyak. Jadi ini pentingnya merespon positif dan memberikan harapan, itu penting banget. Kembali ke kisah tadi, walaupun demikian, tapi Allah masih kasih hidayah buat orang ini. Di hati kecilnya tuh masih hidup keinginan untuk kembali ke Allah, punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia coba pihak lain. Dia datang ke alim. Alim itu orang yang punya ilmu agama. Lalu tanya, aku ini udah bunuh 100 nyawa. Gimana? Pengen ke Allah, nggak tahu caranya. Apa jawaban dari alim tersebut? Kata Nabi SAW, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi Anda dari spirit untuk kembali ke Allah? Punya connection dengan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Artinya pintu kebuka gitu. 100 nyawa, pintu kebuka. Gitu. Jadi inilah yang harus kita katakan kepada seluruh teman-teman yang ingin baik. Gitu. Jadi ada sense of hopelessness itu saat kita merasa so many sins gitu ya, terlalu banyak berdosa gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang belum dengar tentang dalil ini Ustaz. Karena saya pribadi dalil yang 99 plus 1 nyawa ini, it really helped me. Kayak alhamdulillah I'm not as bad as him, tapi Allah masih ampuni dan he went to heaven gitu kan. Tapi beberapa teman-teman kan mungkin nggak dengar dalil ini Ustaz. Dan there's always that sense of hopelessness, kayak pakai logika sendiri mungkin ya, gitu kayak hitung-hitungan sendiri kayak wah ini dosa gue udah banyak, waduh nggak bisa nih gue. Itulah pentingnya kita angkat hadis ini. Jadi ini pembunuh nih, ini orang kotor lah dengan dosa dan berlumuran darah orang 99. Tapi dia masih punya kerangka berpikir yang tepat gitu loh. Gue nggak tahu, gue nggak boleh nyimpulin sendiri. Gue nggak tahu, gue nggak boleh buat diagnosa sendiri. Kan gitu, kita sakit nih, kan kita nggak boleh buat diagnosa tentang diri kita. Walaupun yang sakit kepala kita, yang sakit gigi kita, yang sakit bagian perut kita, yang sakit kaki kita, tapi lu nggak punya kapasitas untuk mendiagnosa itu. Caranya gimana? Lu ke dokter. Nah, pembunuh ini terlepas dari besarnya dosa dia ngerti, gue nih nggak ngerti apa-apa, gue clueless, gue nggak punya ilmu, maka dia cari orang. Di kesempatan pertama dia salah orang. Dia nanya kepada orang yang hanya parameternya soleh aja. Karena kan nggak semua orang soleh punya ilmu yang luas, yang dalam gitu. Akhirnya dia sana jawabannya salah. Nah, tapi dari situ dia belajar dari kesalahan tersebut. Walaupun dia buat kesalahan yang lebih parah juga, dibunuh lagi tuh orang. Yang kedua dia tanya kepada al-alim, ahli ilmu. Jadi kalau kita clueless, jangan simpulkan sendiri. Jangan buat hipotesa sendiri. Jangan tegak diagnosa sendiri. Tanya dokternya. Dan kata Ibnul Qayyim dan para ulama kita, kalau bicara hati, jiwa dan itu, dokternya adalah ahli ilmu. Datang ke ahli ilmu sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa tadi, 99 plus 1 ya. Akhirnya dapat solusi. Dan ternyata kesalahan 99 plus 1 itu bukan kartu mati. Wow. Itu pentingnya ilmu. Iya benar. Pentingnya tuh. Jadi langkah paling penting adalah cari ahli ilmu. Jadi Ustadz, can I say that kalau Ustadz tadi bilang first stepnya adalah menyadari, berarti second stepnya adalah cari ahli. Iya, cari ahli. Cari sosok, mau teman kah, mau senior kah, mau siapapun, kalau bisa benar-benar punya kapasitas ya, ahli ilmu atau ustadz atau guru yang punya kapasitas, tanya deh.
Karena salah orang fatal. Oh iya, dan sekarang tuh challenge-nya Ustaz, banyak so-called expert gitu loh. Dan teman-teman kita ini consume so many different content gitu kan ya, yang we just clips here and there gitu. Dan merasa udah cukup ini untuk nge-form opinion mereka atau decision mereka yang padahal impact-nya besar banget ke kehidupan mereka Ustaz. Kira I've seen this, you know, like, banyak banget yang kayak begini. Jadi mereka cari spiritual journey-nya ke arah yang salah Ustaz seringkali. Itu lagi Dan massive. juga kayak ada illusion of knowledge gitu. Kayaknya gue bisa deh pikir sendiri gitu loh. I'm an independent thinker. Itu tapi poin. ternyata Itulah kelebihan dan pelajaran mahal dari si pembunuh 100 nyawa ini. Dia memang melakukan kesalahan, tapi dia nggak berbicara tanpa ilmu, nggak nyimpulin tanpa ilmu. Makanya kata para ulama gini loh, rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas diri. Kita harus ngerti. Itu tadi, ketika kita sakit, kita harus sadar kita masyarakat umum. Gue bukan dokter, jadi gue nggak bisa menyimpulkan. Bahkan walaupun kita tes lab aja, itu hasil tes lab harus dikasih ke dokter. Nggak bisa kita baca sendiri. Padahal angkanya udah jelas nih. Trombosit udah ada, segala macam udah ada. Tapi bukan lo yang bacain, nggak boleh gitu loh. Lo harus kasih ke ahlinya. Itu poin. Nah, ketika kita menyimpulkan tanpa ilmu, disitulah bencana terjadi. Dan sebenarnya sikapnya rahib di hadis tadi itu memberikan pesan. Rahib itu masalahnya apa sih? Kenapa nyawanya melayang? Kenapa dia mati? Karena dia menyimpulkan tanpa ilmu. Jadi memang dari peran beda memang. Tapi dari benang merahnya sama. Bahwa setiap orang menyimpulkan tanpa ilmu akan fatal. Akan fatal. Bisa jadi nyawa hilang. Jadi hilangnya nyawa dia salah satunya karena dia berbicara sesuatu yang bukan ilmunya. Nggak boleh. Makanya kan ada istilah para ulama tuh, man takallama fi ghairi fanni atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar ekspertisnya, di luar bidangnya, dia akan menyampaikan keajaiban demi keajaiban. Karena dia bukan expert. Dan yang saya perhatiin Ustaz, berapa so-called expert ini, mereka bicara tuh very confident Ustaz. Pede banget. Kayak sedangkan saat saya perhatikan mentor-mentor saya yang ahli banget di bidangnya, they speaks, there's always a sense of may not be true ya, hypothesis nih. Tapi kalau yang nggak ahli gitu, tapi kesannya ahli tuh pede banget Ustaz. Ya seperti kasus tadi, hadis tadi. Ya Roy itu kan pede juga, nggak ada tobat, pede banget gitu loh nih. Dia nggak bilang, kayaknya saya belum belajar tentang ini, atau coba saya tanyakan dulu ya, atau saya bukan orang yang tepat. Emang fenomena itu dari dulu, gitu loh. Terus yang kedua, jenjang ilmu tuh demikian. Semakin ilmu itu dalam, semakin takut kepada Allah. Dan semakin takut kepada Allah, semakin hati-hati bicara. Dan semakin hati-hati buat kesimpulan. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa al-ilmu khasyah, ilmu itu intinya rasa takut kepada Allah. Bukan cukup hanya rasa, enggak gitu. Ilmu itu banyak, tapi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan menumbuhkan rasa takut, dan salah satu fungsi rasa takut membuat orang hati-hati dalam bicara karena dia takut dihisap, dia takut diminta pertanggungjawaban, dia takut Allah marah kalau dia salah, dia takut Allah murka sama dia gitu loh. Memang itu salah satu ciri khas. Begitu ilmunya fake atau nggak punya ilmu, otomatis rasa takutnya juga pudar, nggak banyak. Itu bukan mengejutkan, karena memang itulah kausalitasnya. Semakin banyak ilmu akan melahirkan rasa takut yang kuat.